Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi yang terakhir tentang struktur atom, uh, perlu Anda perhatikan kalau dari konfigurasi elektron seperti ini memang mengkonfigurasi sampai ke kulit yang paling luar, ya. Tetapi ini bukan berdasarkan tingkat energi yang dasar, karena bilangan kuantum, utama maupun azimut atau momentum sudut, itu nilai n-nya sama l-nya itu berdasarkan tingkat energi yang paling luar, paling tinggi. Nah, tingkat energi paling tinggi kan sebenarnya D. 6s2 itu sebenarnya paling lebih dalam ya. Kalau kita lihat di sini, ini jawabannya harusnya logam transisi, karena itu berdasarkan tingkat energinya dia berada di berhenti di pengisian 5D7 paling tingginya. D kan di logam transisi golongannya, di golongan logam transisi, sehingga jawabannya adalah logam transisi. Jangan Anda menuliskan logam alkali tanah karena dia 6 dan dia berhenti di S2 berarti golongan alkali tanah. Tidak, karena 6S2 ini lebih rendah energinya, tingkat energinya daripada 4F dan 5D. Ya. Jadi jawabannya adalah transisi elemen. Kalau Anda mengurutkan seperti ini, konfigurasinya boleh ya ke kulit luar. Tapi lebih bagus mengurutkannya berdasarkan tingkat energi. Jadi bisa diketahui bilangan utamanya dan azimutnya berapa. Kalau Anda lihat di sini, bilangan kuantum utamanya adalah 5. Bilangan kuantum azimutnya L-nya adalah 2, ya. Sehingga memang kalau kita klasifikasikan, dia memang berada di logam transisi dengan simbol IR, iridium. Ya. Kemudian kalau periode memang benar, periodenya dia di periode ke-6. Ya. Karena memang kulit yang paling luarnya dia di periode ke-6. Namun berdasarkan tingkat energi yang terendah ke energi tinggi, dia 6S lebih rendah energinya daripada 4F dan 5D. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi, catat minimum, dalam kilojoule per mol yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari tingkat dasar pada suatu atom dalam fasa gas. Biasanya atom-atom itu mengion dalam fasa gas. Ya. Kalau dalam fasa larutan aqueous berarti dia sudah berasal dari kation dan dari garam, kemudian dilarutkan garam senyawa ion ya, kemudian dilarutkan dalam air menjadi kation dan anion, dia fasanya aqueous. Ya. Tetapi bukan di situ dilihatnya, tapi dilihatnya dari bentuk sejatinya dia dapat mengion itu dalam fasa gas. Nah, energi ionisasi adalah kemampuan di mana yang diperlukan, energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari tingkat dasar atau energi tertentu pada suatu atom dalam fasa gas. Nah, di sini ada tingkatan energi ionisasi. Jadi sesuai dengan kemampuan elektron itu melepas setiap melepas satu elektron. Jadi misalnya energi ionisasi pertama dia melepas satu elektron, energi ionisasi kedua 2 elektron, ya, 1 elektron lagi dia lepas, kemudian energi ionisasi ketiga dia 1 elektron lagi dia lepas, sampai seterusnya, sampai tak hingga. Jadi energi ionisasi itu bisa dibilang sampai dia memiliki memiliki elektron yang bisa dilepaskan dari suatu atom. Nah, kalau ada soal misalnya tuliskan tahapan ionisasi atom X gitu ya. Nanti tahapannya ya tiap pelepasan 1 elektron. Misalnya tuliskan urutan atau tahapan ionisasi Al. Kita tahu Al kan menjadi Al3+ stabilnya ya. Jadi kalau tahapannya berarti Al menjadi Al+ plus elektron, Al plus menjadi Al2+ plus elektron, kemudian Al2+ menjadi Al3+ plus elektron, seperti itu.
dan seterusnya. Nah, kalau dibilang minta sampai ionisasi ketiga, ya Anda urutkan ionisasinya sampai ionisasi ketiga. Jangan menuliskan Al kemudian menjadi Al3+. Nah, itu bukan tahapan ionisasi namanya ya. Tapi itu memang hasil ionisasi atom Al gitu ya. Kemudian Al+ ini jadi jelaskannya dari segi konfigurasi. Kalau kita lihat konfigurasi Al kan 3s2 sama 3p1 ya. Kalau Anda lihat dia melepaskan satu elektron. Dia memiliki energi tertentu. Nah, saat dia sudah, dan S2-nya kan sudah berpasangan, dia sudah stabil. Nah, kemudian kita minta dilepaskan lagi elektron yang satu menjadi Al+2+. Pertanyaan saya, energi ionisasi yang pertama dan kedua lebih besar mana? Lebih besar kedua. Kenapa? Karena dia harus melepaskan lagi satu elektron di mana dia sudah berpasangan stabil. Dan di sini juga ada prinsip aturan penuh dan setengah penuh. Kalau dia juga sudah setengah penuh atau dia penuh, kemungkinan untuk melepaskan atau menarik elektron itu kecil. Nanti ada namanya menarik elektron itu namanya afinitas, energi afinitas. Nah, kalau melepaskan elektron namanya energi ionisasi. Dan itu energi minimum yang dibutuhkan. Cenderung energi ionisasi ini bersifat endoterm, menyerap energi untuk melepaskan elektron. Nah, lanjut ya. Kalau dia melepaskan lagi satu, dia menjadi L3+. Dia akan sama dengan konfigurasi neon. Artinya Al3+ ini ionisasi ketiga pasti lebih besar daripada ionisasi kedua dan ionisasi pertama. Ya. Itu cenderungnya seperti itu. Dan ini juga kadang masuk di ujian kalau misalnya manakah atom atau ion yang isoelektron dengan Al3+ misalnya. Berarti yang memiliki jumlah elektron total yang sama. Al3+ jumlah elektronnya 10, neon 10, Mg2+ 10, O2- 10, F- juga 10. Contoh misalnya diketahui banyak beberapa ion atom gitu ya. Anda suruh tentukan manakah yang misalnya diantara ada neon Mg2, ada beberapa banyak ion atom. Anda suruh menentukan mana atom atau ion yang isoelektrik misalnya dengan Al3+. Nah, ini salah satu contohnya lah. Ne, Mg2+, O2-, F-, ini tergantung soalnya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini data di ionisasi energi misalnya dari atom 1 sampai 20, dari ionisasi 1 sampai yang bisa diionisasi sampai 6. Coba lihat di sini. Di sini tabelnya. Tadi kita lihat Al dia mengionisasi 577,9 kJ per mol. Kemudian dia melepas satu elektronnya. Jadi saat dia melepas satu elektronnya menjadi 3s2, dia lebih cenderung melepasnya lebih kecil ya. Energi yang dibutuhkan lebih kecil. Kemudian dia melepas 2 jadi 3s2, dia lebih besar karena jadi 3s1 ini kan. Jadi awalnya penuh menjadi setengah penuh, dia akan menghasilkan lebih energi yang menyerap energi yang lebih besar. Kemudian dia lepas lagi 3s1 menjadi neon, jadi 2750 lebih besar lagi. Nah, kalau yang tadi dari konfigurasinya sudah sama dengan neon yang setengah penuh, yang sudah penuh 2p6, melepaskan satu elektron lagi lebih susah. Dia akan butuh energi yang lebih besar. Anda lihat 11.600 ini. Contoh lain misalnya nitrogen dia 2p3 ya. Kemudian dia sudah setengah penuh. Pada saat setengah penuh dia sudah susah untuk melepaskan satu elektron, sehingga dia butuh energi lepas untuk melepaskan satu elektron. 2p2 lebih besar lagi. 2p ini menjadi 2p2 ya, ini 2p1, ini menjadi 2s2. Nah, saat mau jadi 2s1 lebih besar lagi, 2s
eh, 1s2 besar lagi, apalagi kalau sudah tinggal 1 elektron. Litium juga seperti itu. Litium kita tahu Li plus kan, dia muatannya plus 1 ya, konfigurasinya 1s2 2s2 2s1. Melepaskan 1 elektron lebih mudah, sehingga energi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Tapi saat dia sudah melepaskan ke paling dasar 1s2 menjadi 1s1, dia lebih susah, besar, sangat besar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa semakin dia stabil, sudah berpasangan, kemudian aturan penuh setengah penuhnya sudah terpenuhi, sama yang ketiga makin dekat dengan intinya, semakin dia susah atau bahkan membutuhkan energi yang lebih besar. Sehingga kalau kita lihat golongan gas mulia ini lebih besar energinya dari golongan alkali. Ya. Nah, alkali lebih mudah kan energinya yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron. Ini pada kulit tertentu. Nah, kalau di SMA Anda belajar tentang energi ionisasi itu, kalau dari kiri ke kanan meningkat, bawah ke atas meningkat, itu secara energi ionisasi pertama. Tapi kalau energi ionisasi ditanya kedua, ketiga, dan seterusnya, nah itu Anda tidak bisa melihat lagi kecenderungan ini. Itu harus dilihat dari konfigurasi elektronnya, kemudian kemampuan dia untuk melepaskan 1 elektron, berapa energi yang sebesar apa yang energi yang bisa dibutuhkan, dan itu mengikuti aturan tadi kestabilan ya dalam suatu orbital, aturan penuh maupun setengah penuh. Oke, kita coba masuk ke suatu soal sampai energi ionisasi. Misalkan di sini ada spektrum garis atom hidrogen. Di sini disebut dari deret Lyman ya. Deret Lyman kita tahu dia dari tak hingga ke n-1. Jadi kita sudah tahu dasarnya n-nya 1 semua. Di sini panjang gelombangnya angstrom. Angstrom kalau nanometer ya kalian tinggal konversikan saja di sini. Nah, kalau sama saja ya, semakin besar angstromnya juga konversi nanometernya juga sama gitu ya polanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis-garis spektrum yang banyak. Ini berarti setiap spektrum di sini mewakili satu energi foton yang dihasilkan. Tapi panjang gelombangnya tidak terlalu signifikan. Kalau Anda lihat di sini yang signifikan adalah yang ini sama ini. Jadi kita bisa simpulkan 925 sampai 950 itu tidak terlalu berpengaruh ada transisi elektron dari kulit lain. Jadi mungkin dia mau naik ke emisinya, dia tereksitasi tapi dia tidak sampai ke tingkat kulit yang lebih tinggi. Mungkin masih sekitaran tingkat energi dasarnya ya. N sama dengan 1. Nah, di sini ada 2, ada 3, ada 4. Nah, spektrum garis ini mewakili transisi dari mana? Kalau kita bawa ke hubungan lambda dengan energi, semakin besar lambdanya, semakin kecil energinya. Atau sebaliknya, energinya semakin besar, lambdanya semakin kecil. Jadi kalau dia jatuh terjun bebas dari tingkat energi yang lebih tinggi, ya, itu lambdanya cenderung lebih kecil. Kalau dia berdekatan dengan tingkat dasar, biasanya dia lebih besar lambdanya. Nah, kalau kita lihat lambda lebih besar, energinya kecil. Sehingga yang memberikan spektrum garis yang 4 ini adalah yang turun dari kira-kira yang berdekatan dengan 1 kan, berarti N2 ke N1. Berarti kalau ini tengah-tengahnya berarti antara N3 ke N1. Nah, yang ini karena panjang gelombangnya kecil, sehingga dia kemungkinan besar turun bebas dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu N4 ke N1. Nah, ini menandakan transisi elektron tingkat energi, hubungan dari jumlah harga energinya dengan
ya, panjang gelombangnya. Kemudian soal kedua adalah hitung energi foton dalam satuan kilojoule per mol yang diperlukan untuk mengionkan atom hidrogen. Ya, berarti Anda tinggal menghitung perubahan energinya. Dia dari N1, dia kan diperlukan mengionkan atom hidrogen. Berarti energi foton kan kita tahu dari Hc per lambda ya persamaannya. Kemudian dia akan mengion dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang tak hingga ya. Ya kan namanya mengion kan berarti dia tereksitasi dari dasar ke atas tingkat energi yang lebih tinggi. Yang melepaskan elektronnya. Sehingga kita bisa bilang E sama dengan minus RH, bukan minus ini ya, berarti RH ya di sini ya. Kan yang diperlukan energinya. Kalau energi yang diperlukan berarti dia harusnya ini RH, energi yang diperlukan berarti dia membutuhkan energi. Karena di sini ada RH 1 di sini E sama dengan RH. Ini ada H 1 per 1 kuadrat ya. Buat Anda, karena soalnya sendiri dibilang itu energi foton yang diperlukan mengionkan atau hidrogen, atau ke tingkat mana. Kalau mengionkan berarti kan tingkatnya ya tak hingga lah kita misalkan. Ya kan sama aja dengan ini, E sama dengan RH sama dengan 2,18 kali 10⁻⁻18 joule. Ya. Nah ini kita dapat 2,18 kali 10⁻18 joule per fotonnya. Nah, kalau untuk 1 mol hidrogen, 1 mol atom hidrogen kita kali dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 23 kita dapat sekitar 1312 ya, kilojoule per mol. Nah, di sini kita dapat energi yang dibutuhkan untuk mengionkan satu atom hidrogen. Kemudian pertanyaan kedua berikutnya, apakah sinar dengan panjang gelombang 200 nanometer dapat digunakan mengionisasi atom hidrogen? Jelaskan jawaban Anda. Nah, kalau kita lihat tadi untuk mengionisasi satu atom hidrogen itu 1312 kilojoule per mol. Nah, kalau misalnya 200 nanometer kita harus cari energinya dulu dalam kilojoule per mol. Ya, ini rubah dulu, cari Hc per lambda, cari energinya, dapat joule per foton, kemudian kali dengan Avogadro, rubah ke kilojoule bagi 1000 ya. Ternyata kita dapat sekitar 500-an. Ya, 598 kilojoule per mol. Ini lebih rendah daripada energi yang dibutuhkan untuk mengionisasi satu mol atom hidrogen. Jadi saya bisa beri kesimpulan bahwa panjang gelombang 200 nanometer belum mampu mengionkan atom hidrogen. Maka tidak terjadi ionisasi atom hidrogen di sini. Itu kesimpulannya. Oke. Coba kita lanjut di sini antara karbon, nitrogen, oksigen. Manakah energi ionisasi yang paling tinggi? Nah, kalau Anda diajarkan di SMA pasti oksigen paling tinggi ya. Tapi kalau Anda lihat secara konfigurasi, makanya kecenderungan itu tidak selalu sama dengan eksperimen. Jadi kalau dilihat dari eksperimennya, nitrogen ini dia 2p3. Dia sudah berada pada setengah penuh di orbital p. Melepaskan satu elektron itu butuh energi yang sangat tinggi, sehingga N ini akan memberikan energi yang lebih tinggi daripada C dan O. Ya, kemudian kalau O di sini 2p4, dia melepaskan satu elektron.
Saat dia melepaskan satu elektron, cenderung lebih kecil daripada N. Ya, cenderung lebih kecil daripada N, tapi lebih besar daripada C. Kenapa? Karena saat dia melepas untuk menjadi setengah penuh, dia sudah mencapai kestabilan. Saat dia sudah melepas satu kan, dia menjadi setengah penuh, dia menjadi kestabilan. Jadi ada hubungan elektron itu tidak mau dilepaskan lagi gitu kan, karena dia sudah setengah penuh. Sedangkan kalau karbon dia 2p2, dia mau melepas satu sangat mudah gitu ya untuk melepas satu. Kemudian untuk melepas lagi satu juga masih ada tahap berikutnya, masih lebih mudah lagi gitu ya. Jadi masih ada 2 elektron yang dia bisa lepas dengan menggunakan energi yang lebih kecil. Sehingga jawabannya adalah yang C. Seperti itu menjelaskannya ya, dari aturan penuh setengah penuhnya. Nah kemudian ini saya cek ternyata soalnya benar ya. Nah kalau ada ion, atom, jadi bukan tadi kan soalnya jari-jari. Jadi ini energi ionisasi dari tinggi ke rendah yang mana? Kalau Anda lihat, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Ini sudah melepaskan elektron kan? Pasti energinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, iya. Ya dibandingkan O2 minus, E2 minus kan dia menarik elektron. Ya, dia lebih tinggi. Kemudian diikuti oleh O. Kemudian antara O2 minus sama S2 minus mana yang lebih tinggi? Anda lihat yang mendekati inti itu akan menghasilkan, kalau dia melepaskan elektron dia lebih susah. Semakin dekat dengan inti, energinya akan semakin besar untuk melepas. Nah kalau S sama O kan sama-sama sama-sama melepaskan elektronnya, menarik elektronnya sama ya. Maksudnya jumlah elektronnya sama, cuman kulitnya aja yang berbeda di sini. Jumlah elektronnya berbeda, tapi polanya sama, dia berhenti di P6 gitu ya. Konfigurasinya dia berhenti di P. Nah kalau kita lihat yang mendekati dari inti adalah O2 minus daripada S2 minus ya. Itu satu. Kemudian yang kedua ini kondisinya sama-sama penuh, artinya dia butuh energi yang lebih besar kan ya. Tetapi yang membedakannya dia adalah jarak dia, tingkat energi dia lebih dekat dari inti daripada S2 minus, sehingga jawabannya adalah yang C. Kemudian apa itu elektron afinitas elektron, atau kita sebut afinitas elektronnya. Ini elektron afinitas, singkatannya ya. Elektron afinitas atau afinitas elektron adalah kemampuan suatu atom dalam fasa gas untuk menarik satu elektron. Ya. Potential energy change associated with addition of one electron to gas phase atom or ion. Jadi dia ditambahkan kemampuan menarik elektron. O dan F very favorable to add electron, karena ya dia membutuhkan elektron untuk bisa penuh kan dari konfigurasi pengisian orbitalnya. Dan afinitas adalah energi yang afinitas elektron adalah berharga negatif, eksoterm, karena dia melepaskan, yang membutuhkan energi tadi untuk melepaskan elektron adalah energi ionisasi. Kemudian kalau dia melepaskan energi itu untuk menarik elektron, itu adalah afinitas elektron. Jadi cenderung dia bermuatan negatif energinya, eksoterm.
Larger negative value means more favorable to add electron. Jadi semakin dia negatif harganya, semakin besar kemungkinan dia untuk menambah elektronnya. Tren afinitas elektron sebenarnya dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Afinitas elektron lebih kurang eksotermik jika dia menurun dari atas ke bawah segolongan. Electron harder to add as orbital farther from nucleus and feel less positive charge. Jadi elektron akan lebih susah untuk ditambahkan dalam orbital ya daripada dari inti, karena and feel less positive charge. Jadi positive charge-nya juga akan berkurang, feel less or positive charge. Kemudian elektron afinitas elektron becomes more exothermic, jadi dari kiri ke kanan, karena muatan inti efektifnya bertambah. Ya, semakin kesini kan semakin negatif. Semakin ke bawah semakin susah untuk menambahkan elektronnya. Semakin ingin melepaskan elektronnya. Easy to attract electron as positive charge increase. Kemudian untuk suatu elektron positive charge increase. Jadi itu tren dari afinitas elektron. Jadi semakin dia bermuatan negatif, semakin dia mudah untuk berinteraksi dengan muatan positif ya. Nah, ini contoh dari data dari afinitas elektron. Semakin besar dia, semakin mudah dia menambah elektronnya ya, menarik elektronnya. Ini kenapa nitrogen positif? Atau mungkin ada data yang lain juga nol energinya. Kenapa? Karena dia sudah stabil di aturan setengah penuh, dia sudah 2p3, ngapain lagi dia menarik elektron, sehingga dia lebih cenderung keinginannya untuk melepas menarik energi, artinya menyerap energi, melepaskan elektron kan lebih cenderung menyerap energi daripada melepaskan energinya ya, karena dia sudah setengah penuh. Di buku lain ada juga dibilang bahwa afinitas elektron ada negatif perubahan energi yang terjadi ketika suatu elektron diterima oleh atom dalam fasa gas sehingga membentuk anion. Jadi ada sumber lain yang bilang bahwa afinitas elektron itu berharga positif semua. Kenapa? Karena dari pengertiannya negatif dari perubahan energi yang terjadi. Jadi awalnya dia eksoterm, kemudian negatifnya adalah menjadi positif. Jadi energi afinitas adalah negatif dari delta H yang dihasilkan. Ya, jadi seperti ini. Jadi semakin besar artinya dia semakin energi aktivasinya, energi afinitasnya semakin besar. Sama saja, cuman pemahamannya berbeda. Kalau tadi yang satunya dibilang dihasilkan dari semakin negatif, semakin elektronnya semakin tarik semakin banyak. Kalau yang ini adalah negatif dari pelepasan energi, itu adalah afinitas elektron. Semakin besar harganya, semakin dia menarik elektron lebih banyak. Jadi pilih yang mana? Yang jelas harganya. Kalau Anda dikasih data seperti ini, ya berarti semakin negatif semakin afinitasnya besar. Ya, kalau Anda dikasih data seperti ini, tergantung soalnya. Kalau datanya mengacu ke situ, ya lihat yang lebih negatif, ya afinitasnya semakin tinggi. Kalau di datanya seperti ini, ya Anda hanya lihat yang paling besar kan, karena dia sudah dinegatifkan, sehingga jadi afinitas elektronnya jadi positif. Ya, nah sama
Ini sumber yang berbeda tapi nilainya CO sama F sama, tapi N-nya ada yang positif, cenderung lebih positif, ada yang nol dibilangnya. Karena dia tidak menghasilkan energi afinitas. Dia tidak menghasilkan pelepasan energi. Malah dia menyerap energi untuk melepaskan elektron, bukan melepas energi untuk menarik elektron. Ya. Seperti itu. Kenapa fluor lebih besar? Karena dia kecenderungan menarik elektronnya untuk stabil. Kan dia F itu 9 ya, 1s2, 2s2, 2p 5 ya, sehingga dia lebih cenderung menarik elektron yang lebih besar. Beda dengan C itu 2p2, dia menarik elektronnya besar tapi lebih cenderung penuh kan daripada setengah penuh. Untuk mencapai setengah penuh, kalau ini untuk mencapai penuh ya pasti besar. Kalau oksigen dia butuh 2 elektron untuk bisa lebih stabil ya. Jadi kalau dilihat dia menarik 1 elektron lebih besar daripada C ya. Jadi kalau kita lihat golongan halida ini memiliki elektron yang lebih besar, afinitas elektron yang lebih besar dibandingkan golongan 1A ya. Karena kemampuan dia menarik elektron itu sangat besar untuk mencapai kestabilan. Oke. Ini data dari harga ionisasi. Kalau ini dari afinitas. Nah, afinitas kalau kita lihat beragam dari data ya. Tapi yang Anda bisa jelaskan itu dari pengaruh tadi, pelepasan atau penarikan elektron dari aturan penuh setengah penuh tadi ya. Jadi increase more negatif, dari bawah ke atas makin besar, kiri ke kanan semakin besar. Coba write the chemical equation, tuliskan persamaan kimianya untuk kalium pada ionisasi kedua. Ionisasi energi pada energi ionisasi kedua ya, pada kalium yang D ya, karena dia kalau pertama kan K menjadi K plus lepas elektron, kemudian K plus menjadi K2 plus lepas elektron, jadi ini ionisasi keduanya. Kemudian kalau germanium ini afinitasnya yang mana? Bukan yang A ya, tapi yang D. Kenapa? Karena fasanya gas ya. Karena dia fasanya gas, hati-hati bukan fasa solid. Karena semua itu energi ionisasi maupun afinitas itu semua atom dan ionnya berfasa gas. Kemudian ruthenium diamagnetic or paramagnetic, and if how many ampere electron does it have? Jadi dia diamagnetic atau paramagnetic. Ruthenium coba konfigurasinya bagaimana? Kalau di elektron terluar kita dapat ada tidak berpasangan ya, ada 4, dan dia bersifat paramagnetik pastinya. Ada satu yang tidak berpasangan, sudah itu paramagnetik. Tapi kekuatan magnetnya mana yang lebih besar? Misalnya semua para yang dilihat dari jumlah yang tidak berpasangan yang paling banyak ya. Ini konfigurasi dari ruthenium ya. Kalau kita lihat di sini dia banyak, ada 4 yang tidak berpasangan, berhenti di 4D. Kalau saya tanya sekarang, bilangan kuantum utamanya berapa? 4. Kuantum sudutnya 2 di D kan ya, seperti itu. Periodenya berapa? 5. Yang kulit keluar kan ya, seperti itu ya. Jadi paramagnetik ada 4 yang tidak berpasangan. Manakah yang paling besar, lebih negatif afinitas elektronnya? Jawabannya yang F ya. Nah, F sudah paling atas, sudah paling kanan ya. Nah, pasti paling
besar energi afinitas elektron. Manakah yang paling kecil afinitas elektronnya? Yang P ya. Dengan dia paling kecil, sehingga P ini kalau di tabel periodik dia lebih di kiri ya. Kalau SI, P, F sama CL. Kenapa P kecil? Karena kalau Anda lihat di sini kan dia tidak segolongan, tidak seperiode juga. Jadi harus konfigurasi lagi. Nah, kalau dari konfigurasi yang paling kecil pasti lihat aturan penuh dan setengah penuh. Kalau kita lihat di sini P itu kan 3P3 ya. Jadi dia setengah penuh, sehingga kemampuan untuk menarik elektronnya itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Ini salah satu aplikasi dari struktur atom yang dimana LED itu cahaya dengan satu panjang gelombang yang menghasilkan satu warna, namun dengan memancarkan cahaya monokromatis ya, cahaya dengan satu panjang gelombang atau satu warna, tapi dia berada pada emisi transisi elektron dari tingkat tinggi ke rendah dari berbagai tingkat energi. Jadi dia ke tingkat energi rendah yang sama, satu deret yang sama, tapi N-nya berbeda-beda. N inisialnya ya. Nah, di sini semakin besar energinya kan panjang gelombangnya semakin kecil ya. Jadi komponen utamanya adalah sepotong bahan padat semikonduktor dan warna yang dipancarkan tergantung pada jenis atom yang terlibat. Jadi semakin besar intensitasnya, berarti tingkat energi emisinya juga semakin jauh ya, semakin besar juga. Sehingga penerapan struktur atom itu salah satunya dari penggunaan LED. Dan contoh lain lagi adalah laser. Dia memancarkan cahaya monokromatis. Tadi sudah saya jelaskan di contoh sebelumnya. Semua gelombang cahaya dalam fase sama dan melewati intensitas maksimum dan minimumnya bersama-sama. Dan emisi terjadi ketika elektron kembali ke keadaan energi yang lebih rendah. Namun tingkat energinya berbeda-beda, sehingga memberikan intensitas cahaya emisinya berbeda-beda ya. Ini Anda coba cari jawabannya, kerjakan berkelompok, tidak usah dikumpulkan, tapi di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, terima kasih. Bab struktur atom dan tabel periodik selesai.